seorang muslim wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustahil berbilang. Dengan kita tertanam di hati qul huwallahu ahad, Allah itu esa, berarti harus kita munculkan di hati keyakinan yang kuat lawanannya. Mustahil tidak esa. Tidak esa itu mustahil berbilang, baik zatnya maupun sifatnya maupun perbuatannya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-ta'adud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa yastahilu an litadbir. Wa yastahilu alaihi ta'addudu fi dzati was sifati, dan mustahil atas Allah at-ta'addudu oleh berbilang, fi dzati pada zatnya, was sifati dan sifatnya, wa kaunu ghairihi ta'ala muassiran. Halaman 20, 3 baris dari bawah. Dan keadaan selain Allah Ta'ala, yaitu memberi bekas fi fi'lin minal af'ali, pada perbuatan daripada perbuatan-perbuatan. Ay fayastahilu an yakuna ma'ahu fil wujudi muassirun fi fi'lin minal af'ali, yakni maka mustahil oleh bahwa ada bersama Allah pada alam raya ini sesuatu yang memberi bekas fi fi'lin minal af'ali, pada perbuatan minal af'ali, daripada perbuatan-perbuatan. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita berbicara ilmu tauhid pada pembahasan sifat mustahil Allah yang ke-6, yaitu ta'addud, lawanan wahdaniyat. Seorang muslim wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustahil berbilang. Kita wajib tertanam di hati kita bahwa Allah itu esa, mustahil berbilang,
dengan kita tertanam di hati qul huwallahu ahad, Allah itu esa, berarti harus kita munculkan di hati keyakinan yang kuat lawanannya. Mustahil tidak esa. Tidak esa itu mustahil berbilang, baik zatnya maupun sifatnya maupun perbuatannya. Artinya kita harus tanamkan di hati kita keyakinan tidak ada di jagat raya ini zat lain selain Allah. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Tidak ada Tuhan lain kecuali hanya bahasa Arabnya la ilaha illallah. Kita harus tanamkan di hati kita keyakinan yang kuat bahwasanya mustahil sifat Allah berbilang. Tidak ada dua kudrat, tidak ada dua iradat, tidak ada dua ilmu dan seterusnya. Tapi ilmunya Allah satu, esa. Kudratnya Allah satu, iradatnya Allah satu, tapi satu menyeluruh. Itu esa pada sifat. Dan kita harus tanamin di hati kita keyakinan selain Allah tidak ada yang memberi bekas. Selain Allah tidak ada yang memberi bekas. Apa itu memberi bekas? Mengadakan yang belum ada menjadi ada, meniadakan yang ada menjadi tidak ada. Itu namanya memberi bekas, memberi pengaruh. Tidak ada selain Allah yang memberi pengaruh, yang bisa mengeksekusi dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Sehingga mustahil di jagat raya ini ada zat yang memberi bekas. Kenapa? Karena yang memberi bekas itu hanya Allah. Karena yang bisa mengeksekusi adalah Allah. Yang bisa ngadain yang belum ada menjadi ada adalah Allah. Yang membuat tidak ada dari yang tadinya ada hanya sebab yang memberi bekas sifatnya kudrat iradat, dan itu adalah Allah. Nanti ke depan kita ngaji itu. Jadi tidak ada di jagat raya ini yang memberi bekas. Obat tanamin di hati. Tidak ada satupun obat yang menyembuhkan. Jadi memberi bekas itu nyembuhin, nguntungin dalam dagang, manenin dalam bertani, ngilangin dalam masa pandemi. Tidak ada. Semuanya yang bisa cuman Allah. Tidak ada obat yang bisa nyembuhin. Tidak ada. Kalau bisa nyembuhin namanya memberi bekas.
Dan memberi bekas itu kudrat iradat sifatnya, dan itu Allah. Kagak ada obat yang bisa nyembuhin, enggak ada dokter yang bisa nyembuhin, enggak ada dukun yang bisa nyembuhin. Andai ada orang sakit jadi sembuh, itu yang nyembuhin adalah Allah. Allah bisa nyembuhin tanpa obat, sebagaimana Allah bisa menyembuhkan dengan obat. Kadang Allah nyembuhin dengan obat, kadang Allah nyembuhin dengan tanpa obat. Obat ndak ada yang bisa nyembuhin. Yang bisa nyembuhin adalah Allah. Vaksin ndak ada yang bisa ngilangin dan nolak penyakit. Yang bisa ngilangin dan nolak penyakit adalah Allah. Bila wabah itu bahasa lainnya gembok, dan hilangnya wabah bahasa lainnya kunci. Bila gembok itu keluarnya dari toko A, jangan nyari jangan nyari kunci di toko B, C, D dan seterusnya. Carilah di toko A. Bila wabah itu yang nurunin Allah, kita ngandelin akal kita bagaimana ama Allah di istidraj, diemin, ditonton. Ayo kalau kamu merasa mampu terus silahkan. Tar juga kamu sadar yang bisa ngilangin saya. Saranin masyarakatnya untuk banyak memohon kepada saya. Begitu ama Allah, biar kita balik la haula wala quwata illa billah. Kita orang gak ada daya, kita orang gak ada upaya, sebablah kita tidak punya sifat taksir. Kita enggak bisa memberi bekas. Yang bisa memberi bekas adalah Allah. Makhluk enggak bisa. Enggak ada makhluk yang bisa nyembuhin. Andai ada orang berobat sembuh, bukan obat yang nyembuhin, bukan dokter yang nyembuhin, bukan dukun yang nyembuhin. Buktinya banyak orang yang berobat ke rumah sakit pengen sembuh, tapi nyatanya mati. Bahkan dokter sendiri sudah banyak yang mati. Yang masuk di tanah kusir juga banyak. Ada orang bilang berobat ke rumah sakit A aja, hebat itu. Rumah sakit itu hebat. Kata dia, saya tanya hebatnya di mana? Pokoknya kalau rumah sakit itu pokoknya sembuh aja dah. Begitu. Ini rumah sakit, ini lain, ini dokternya. Saya tanya, itu rumah sakit ada ruang jenazahnya enggak? Dia diam. Dia ada. Itu berarti ada yang mati. Enggak bisa manusia. Enggak bisa. Enggak ada yang bisa nyembuhin. Yang bisanya ngobati. Dokter jiwa. Apa itu dokter jiwa? Orang yang ngobati sakit jiwa. Dia tidak tahu dokter jiwa sendiri jiwa itu di mana, dia tidak tahu. Biar kata spesialis jiwa tidak mengerti jiwa itu di mana. Kalau dia mengerti, kagak ada rumah sakit jiwa. Semuanya pada sembuh.
yang dimengerti oleh dokter itu gejala jiwa. Jiwanya ndak paham. Gejala ini kena gangguan jiwa, tahu dia. Tapi nyari ini jiwanya di mana, dia bingung. Karena memang makhluk mah tidak memberi bekas. Yang bisa memberi bekas Allah. Allah wajibin kita ikhtiar. Iya, wajibin kita ikhtiar dan usaha sebagai syariat dan sunnatullah. Wajibin. Di beberapa negeri Islam rumah sakit itu kosong. Kenapa rumah sakit itu kosong? Oleh karena cara penanganan penyakit itu mereka mengikuti tuntunan Nabi. Kalau kita sakit, enggak langsung ke dokter. Dokter itu pilihan terakhir. Jadi kalau sakit dalam Islam, yang pertama kali muncul dalam dirinya, banyakin istighfar. Kalau kita sakit tuh dalam Islam pertama banyakin istighfar. Sebab dosa itu yang memunculkan penyakit. Innal abda la yukhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba dihampakan dari rezeki sehat dengan kesalahan yang dia lakukan. Maka banyak minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya dikasih sakit, saya nggak ingetin dosa apa. Ya Allah, pasti ada dosa ini yang saya lakukan. Mohon ampunin saya ya Allah. Ampunin saya ya Allah. Ampunin saya ya Allah. Itu yang pertama dia lakukan. Beristighfar, belum ada perubahan, dia cari lagi sebabnya. Jangan-jangan saya enggak sedekah dalam satu hari ini. Diingat-ingat, hari anu sedekah, hari anu sedekah, hari anu kayaknya enggak deh saya tuh hari itu tuh. Lupa itu ya saya. Begitu. Ingat, sebab as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak datangnya sakit dan terpapar wabah, tertular penyakit menular. Bila kita kemudian sakit, maka kita sedekah. Nabi bilang, dawu mardakum bis shadaqah. Obati kalau ada famili yang sakit dengan sedekah. Sedekah. Walaupun permen satu, yang penting sedekah. Sedekah. Entar sedekah ke rumah sakit mah, itu gede tuh. Wajib juga. Wajib enggak ya? Wajib. Sedekah dulu. Ya Allah, bila sakit ini saya karena satu tidak sedekah, saya bersedekah, mohon sembuhkan. Sudah sedekah dia lakukan, masih belum ada perubahan kondisi kesehatannya, dia minum madu. Sebab madu adalah obat penyembuh, syifa. Yang mendatangkan kesembuhan adalah Allah, wasilahnya madu. Madu belum, pakai habbatus sauda, jinten hitam. Itulah pengobatan Nabi. Kalau udah nih madu jinten hitam kita minum, belum sembuh, udah mentok, lari ke dokter. Begitu dalam Islam.
Enggak dikit-dikit udah dokter aja, dikit-dikit dokter. Enggak, pengobatan dulu, cari akarnya dulu. Itu begitu. Kita bisa ngukur diri. Dokter juga nanya, kalau sakit habis makan apa? Begitu. Alergi apa? Begitu. Jadi kita bisa ngukur. Kita makan apa nih? Makan pete. Habis tiga apa nih? Papan. Oh, 3 papan. Habis 3 papan kok badan pada pegel. Berarti organ tubuh kita lagi tidak sehat. Kurangi makan itu. Tuh begitu tuh cara ngukur badan. Kita makan apa ya? Pokoknya diukur aja. Begitu, diukur aja. Ama kita habis makan ini, kok badan kok kayak begini-begini. Ini berarti kita organnya lagi tidak fit. Ini dikurangin, yang ini. Begitu, bukan dihilangin, dikurangin. Diukur aja diri sendiri, diukur. Baru kita kemudian ke dokter. Jadi gejala daripada badan kita enggak menerima karena ada ibarat spare part, ini spare partnya lagi ada yang bermasalah. Itu kayak begitu. Obati aja. Jadi enggak ada makhluk yang memberi bekas. Lalu kenapa disuruh usaha? Bahasa Arabnya kasab. Kasab dan ikhtiar. Kasab sama ikhtiar itu sama apa beda? Hah? Kasab dan ikhtiar ini sama apa beda? Halo. Ini saya tutup apa ya? Kasab dan ikhtiar ini sama apa beda? Hah? Kasab ikhtiar. Hah? Kita disuruh kasab, kita disuruh ikhtiar. Tuh kasab tuh usaha. Usaha dan ikhtiar tuh sama apa beda? Hah? Sama. Beda. Kasab itu usaha, ikhtiar itu memilih jenis usaha. Kita disuruh usaha, kita disuruh memilih jenis usaha. Jangan kita usaha memunculkan coba-coba. Udah tahu kita kagak ngerti ayam, pakai teman kita bisnis ayam meleduk kayak kompor, kita langsung coba-coba. Kan kita kagak ngerti penyakitnya apa, ini vaksinnya apa, epurnya apa yang bikin kuat dia imunnya. Lah kan kita belajar dulu, maka lama untuk itu. Maka yang nomor 1, cintai dulu yang dikerjakan. Cintai dulu. Ya Allah, saya mudah demen banget dah kalau udah masak nggak ada capeknya dah. Ya udah dagang nasi. Jadi kalau dia udah demen nggak mau mikirin mencari keuntungan dulu, memikirkan kualitas dulu. Kalau sudah memikirkan kualitas masakannya, entar juga bakal Allah datangin pembeli. Ini mau kalau buat masak diri lain, kalau buat jual, wah ini alamat warungnya enggak rame.
yang model begini. Jadi nikmati sama kita, nikmati. Itu begitu dalam hidup, itu kayak begitu dalam hidup. Petani itu namanya usaha, bertani. Berdagang namanya usaha. Maka bertani ini buat apa? Buat menghasilkan hajatnya. Berdagang buat apa? Buat menghasilkan hajatnya. Hajatnya petani pengen panen. Hajatnya pedagang pengen untung. Yakini yang munculin untung bukan dagang. Yakini yang munculin panen bukan betani, tapi Allah. Buktinya banyak orang yang dagang yang kagak untung. Banyak gak? Banyak. Yang rugi pun banyak, yang bangkrut banyak. Orang dagang itu rugi bukan karena tidak tahu ilmu dagang, bukan. Berapa banyak orang yang ngerti ilmu dagang, sarjana ekonomi, MBA, doktor, rugi juga. Ada enggak? Banyak enggak? Kadang dalam dagang rugi bukan karena enggak sungguh-sungguh. Banyak orang yang pala jadi kaki, kaki jadi pala, sholat 5 waktu aja kagak keburu, dagangnya rugi juga. Ada enggak? Banyak enggak? Banyak. Kenapa orang dagang itu rugi? Karena Allah punya sifat taksir, memberi bekas. Bisa membuat orang dagang jadi rugi. Jadi rugi, bisa. Jadi kalau dagang untung, rugi, Allah muanya. Balikin nama Allah. Kita memakhluklah. Kewajiban kita ikhtiar doang. Kayak begitu. Ada yang bilang kalau sekolah tuh nantinya dagangannya duitnya banyak. Enggak. Banyak guru-guru di sekolah, tanya aja sama Pak Guru kita nih Ustadz Junaidi. Begitu, sama Pak Guru yang lain. Begitu, sama Pak dosen ke Ustadz Sardi nih. Itu ya Allah, dosen naik Grab, mahasiswanya mobilnya bagus-bagusnya parkir. Banyak enggak? Itu guru TK, ya Allah, jalan kaki ke TK, muridnya pakai Jazz, Fortuner. Muridnya ada enggak begitu? Lah kan ini TK, SD aja belum. Begitu. Itu terserah Allah. Kalau ngukur dari pendidikan yang udah pasti kelaparan dari tahun dal kebo, sebab kagak sekolah. Kagak begitu. Kagak sekolah. Laukanatil arzaku tunalu biaklin lahalakna min jahlihinnal bahaim. Andai rezeki itu bisa diraih dengan kecerdasan otak, pendidikan tinggi, pasti kebo udah mati dari dulu sebab kagak sekolah. Makanya ada orang Madura timbang jualan besi tua, ya Allah mobilnya markir di garasi banyak sampai luar-luar.
Ada enggak? Iya. Yakini semuanya Allah. Jadi kita orang nih gantungin nama Allah aja. Kun ma Allah. Hendaklah engkau bersama Allah. Allah aja. Nih wabah nih. Kalau kita nggak bersama Allah, stres. Coba baca berita. Muncul lagi corona varian baru dari Inggris. Ya Allah, varian lama belum hilang. Muncul varian baru. Apa enggak puyeng tuh? Tambah dia dipikirin lagi, mumet lagi. Itu vaksin buat varian lama apa varian baru? Kayaknya varian lama. Waduh, varian baru belum. Kudu ngambil lagi, yang kemarin aja belum lunas. Apa enggak tambah mumet? Udah balik sama Allah aja, jangan banyak mikirin begitu. Jadi puyeng. Kalau dipikirin jadi puyeng. Balik sama Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca itu biar enggak stres. Kita makhluk tidak ada daya. Kita makhluk tidak ada kekuatan. Yang punya daya, punya kekuatan Allah. Untuk tidak terpapar Allah, bisa terpapar Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang hebat. Terusin di hati begitu mulu, biar imun kita naik, biar jangan stres. Nantinya kalau kita dilamunin stres, mana tetangga kenal lagi, rumahnya dekat setembok, itu tambah puyeng yang kayak begitu. Jadi kita nggak usah, biasa aja, Allah aja. Allah, kita makhluk ndak punya kekuatan. Allah bisa ngasih untung kepada orang dagang, Allah bisa ngasih rugi sama yang dagang. Allah kasih kesembuhan, semua rumah sakit Allah kasih kesembuhan, karena dia makhluknya Allah. Ada yang sembuhnya rumah sakit A, ada yang sembuhnya rumah sakit B, ada yang sembuhnya rumah sakit C, macam-macam disebarkan oleh Allah. Tergantung, karena mereka juga makhluknya Allah dan minta rezeki juga sama Allah, mantepin. Begitu juga kalau kita dagang. Kalau kita dagang kudu mantep, karena Allah Esa. Mantepin. Allah tidak berbilang. Kalau kita dagang apa ya? Dagang bakwan. Dagang bakwan. Kita bilang di hati, silakan siapa aja nyontoh dagangan kita, boleh-boleh, bebas orang nyontoh dagangan kita, boleh-boleh saja, karena itu adalah hak mereka untuk nyontoh. Tapi tanemin di hati, orang tidak bisa nyontoh rezeki kita. Nyontoh dagangan bisa. Kita dagang baju, orang mau nyontoh dagang baju depan rumah, boleh-boleh aja. Tapi tanemin di hati, dia tak bisa nyontoh rezeki kita, ndak bisa. Karena itu Allah Esa, Tuhannya tidak beda. Jadi kita mantep, mau 1000 orang ke dagang sama dengan kita, Allah tidak tidur. Allah punya sifat memberi bekas, kudrat irodat, Allah kasih. Itu begitu. Jadi kita harus pahami, yang memberi bekas adalah Allah.
Yang memberi bekas adalah Allah. Mustahil di jagat raya ini ada yang memberi bekas. Jadi balik Allah, 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 begitu. Allah aja. Allah saja. Jangan kita tidak lari, kecuali kalau mau lari kepada Allah. Yang bisa nyembuhin Allah, karena Allah punya sifat taksir. Jadi kita orang kudu balik sama Allah. Usaha tidak menghasilkan apa-apa. Yang bisa menghasilkan Allah, yang bisa menghasilkan. Makanya contoh yang mancing, orang mancing itu akhlaknya mulia, itu guru saya. Maka saya demen sama orang-orang mancing tuh. Saya selalu doain yang mancing tuh biar dapat ikan. Kasihan diomelin bini kalau dia kagak dapet. Orang mancing tuh akhlaknya mulia, akhlaknya mulia. Kenapa mulia? Begini, kata orang mancing, kalau pengen dapat ikan kudu mancing, kudu berangkat ke empang, perigi lama, perigi lama. Keramat, masih keramat. Oh masih keramat. Kalau pengen dapat ikan, sebab kalau duduk di masjid wirid minta ikan, dapat ikan nggak? Kagak. Ini wajib ikhtiar. Tapi kata yang mancing, ini mancing belum tentu dapat, belum tentu dapat, belum tentu. Kata yang mancing. Tapi walaupun belum tentu, Allah wajibin. Maka kalau mancing dapat ikan, itu karena Allah bagi rezeki. Kalau nggak dapat ikan, yang penting ngilangin penasaran. Yang penting ngilangin penasaran. Enggak ada penyesalan. Bener enggak? Hah? Begitu enggak kira-kira? Baik. Begitu kita ngaji nih saudara. Ada orang pengen dapat ikan, tidur mulu di Masjid An-Nur, enggak ke empang-empang, dapat ikan enggak? Yang pengen dapat ikan tidur mulu di An-Nur ini, kira-kira sikap dia benar apa salah? Hah? Benar apa salah? Salahnya di mana? Hah? Kagak ikhtiar, kagak usaha. Tapi dia yakin, walaupun tidur aja di An-Nur, pokoknya pasti dapat ikan. Orang apa model begini nih? Orang apa model begini nih? Orang stres. Orang, ada orang diajak ngaji, bang ngaji yuk. Lu nggak usah ajak-ajak gua ngaji, nggak usah. Lu ngaji aja belum tentu masuk surga, belum tentu. Gua yakin, walaupun gua kagak ngaji, kalau kata Allah surga, surga gua. Benar apa salah? Hah? Benar apa salah? Salah. Salahnya di mana? Kagak ikhtiar. Nih kita yang ngaji nih, saya mau tanya, pasti masuk surga enggak ini? Hah? Yang ngaji nih pasti masuk surga enggak? Hah?
Hah? Saya mau tanya nih yang ngaji-ngaji nih, pasti masuk surga enggak? Hah? Loh, enggak sama jawabannya ini. Ini yang ngaji-ngaji nih pasti masuk surga enggak? Pasti. Pasti. Ini yang ngaji-ngaji nih ada rencana pengen ngajarin bebek berenang enggak? Saya mau tanya, pengen ngajarin bebek berenang enggak? Emang apa? Berarti yang udah pasti enggak bakalan dikerjain. Kenapa enggak niatan pengen ngajarin bebek berenang? Karena udah pasti, yang udah pasti nggak bakalan dikerjakan. Saya mau tanya, saudara-saudara nih yang ngaji nih, pasti masuk surga nggak? Hah? Nih biar gampang jawabannya. A pasti, B tidak pasti, C insya Allah nggak ada. Ini saya kasih jawaban gampang. Hah? Yang ngaji-ngaji nih pasti masuk surga enggak? Hah? Pasti. Ada enggak rencana ibu-ibu pengen ngajarin bebek berenang? Kenapa? Udah pas, berarti yang pasti enggak perlu dikerjakan. Ibu-ibu ini kira-kira pasti masuk surga enggak? Kalau pasti ngapain ngaji? Ngapain ngaji? Ibu kudu nyontoh teman saya yang tidur di An-Nur, pasti dapat walaupun enggak ke M. Benar apa salah dia? Nih yang ngaji nih pasti masuk surga enggak? Anda pasti. Saya mau tanya nih, tapi ini jawabannya kudu kenceng, sebab belakangan telinga saya dengar varian baru nih rada kurang dengar. Jadi jawabannya kenceng. Saya mau tanya nih, yang kenceng jawabannya. Nih yang hadir di An-Nur nih, pengen masuk surga enggak? Enggak nanya itu dari tadi. Pengen tuh sama dengan pasti enggak? Hah? Belum tentu. Pengen tuh belum tentu pasti. Baru pengen. Orang mancing tuh pengen dapat, pasti dapat. Tidak, tapi jalannya ini kayak begini. Kalau pengen dapat ikan, kudu berangkat ke perigi, bawa joran, bawa pelet. Peletnya jangan asal, keju craft. Ikan juga ngerti. Kalau pelet biasa, cere dapatnya. Ada orang kagak ngaji pengen masuk surga, bener apa salah? Orang gila. Ngaji kagak pengen surga. Rumus dari mana? Begitu. Lah yang ngaji ini belum tentu surga. Kita jawab, iya. Belum tentu, tapi ini jalannya. Ini yang berangkat mancing belum tentu dapat ikan, tapi ini jalannya. Kalau tidur mulu di An-Nur kagak mancing pengen dapat ikan, orang gila. Ngaji kagak pengen masuk surga, orang gila. Al-jununu fununun, gila tuh macem-macem. Ibadah kagak pengen masuk surga. Rumus dari mana? Maka kita ngaji ini jalan supaya kita mendapatkan kepengenan.
pengen kita masuk surga. Belum tentu dapat, paling tidak ngilangin penasaran. Bila di akhirat masuk neraka, yang penting saya sudah ikhtiar. Yang penting saya udah usaha. Jadi ndak ada dah makhluk yang hebat, nggak ada penyakit yang menular, nggak ada yang membuat menular Allah. Mantepin kita sama Allah. Kalau kita tertular, oh karena Allah, bukan karena orang. Kayak begitu. Kalau kita dagang untung, Allah, jadi kita nggak sombong. Kalau dagang hari ini rugi, Allah, karenanya kita tidak frustasi. Ini berarti dicubit sama Allah, berarti kita meleng. Biar kita sadar, begitu hidup. Jadi sehingga syukur sabar, syukur sabar, syukur sabar. Inilah sayap burung yang jadi tinggi, sayap muslim yang derajatnya tinggi. Syukur sabar, syukur sabar hidupnya. Jangan dipuyengin. Jangan dipuyengin. Anak kita ya Allah bengal banget, susah. Bagaimana ini? Waktu tidur tuh diusap, baca kulhu Allahu ahad. Allah yang esa, yang bisa nurutin anak adalah Allah. Usapin lagi tidur tuh, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad, 40 kali. Insya Allah nurut anak. Masalahnya Ustaz, laki saya yang bengal laki. Kalau laki nggak cukup kulhu doang, ama sapu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad. Begitu. Ama gagang sapu. Kalau dibacain kulhu di kupingnya ngamuk kalau laki. Itu mah di sejadah aja. Dikata emang nyumpain gua mati lo, begitu. Begitu. Itu begitu. Kulhu saudara, beneran. Jangan jauh-jauh daripada surat Al-Ikhlas. Untuk mantap kita punya diri, jangan jauh-jauh. Kulhu, biar kita bagus. Wis segalanya ini nggak ada yang hebat, dah Allah doang. Tanemin kita memakhluk sehingga hidup kita tidak pesimis. Kita punya Allah. Masalah besar tidak ada, semua masalah kecil. Yang besar adalah Allah. Begitu. Sehingga kita pelan-pelan berjalan ketemu solusi karena husnudzon billah. Yakini enggak mungkin malam terus. Fajar kebahagiaan akan menyingsing. Enggak mungkin ada gembok yang enggak ada kuncinya. Yakini semua gembok ada kuncinya. Masalah itu kayak pandemi nih. Contoh orang kampung, orang Betawi itu punya moto hebat. Maka contoh itu cara penanganannya. Dalam moto di tanah Betawi ini, yang besar kecilin, yang kecil habisin. Itu moto hidup. Jangan dibalik, yang kagak ada diadain, yang kecil gede-gedein. Ini tambah masalah. Jangan. Yang besar kecilin. Jangan yang kecil diumumin kagak berhenti-berhenti. Jangan. Tuh jadi puyeng semuanya. Kita hidup nih biasa aja lah. Kalau mati enggak karena wabah. Ingat itu.
Mati itu enggak karena wabah. Mati itu syaratnya bukan tua. Yang muda juga banyak mati. Mati itu syaratnya bukan karena wabah. Yang tidak karena wabah juga mati. Mati itu karena bukan terpapar corona, bukan. Yang tidak terpapar juga mati. Bahkan vaksin udah disuntikin ke seluruh warga masyarakat tetap mati muad. Sebab syarat mati satu, yaitu hidup. Hidup. Siapa yang hidup bakal mati. Ini hidup nggak nih? Bakal mati. Jangan takut. Itu mudah pasti. Bakal mati. Mau terpapar mau kagak, jangan mikirin kayak begitu. Mikirin ibadah aja. Apa yang bisa dikerjakan. Kita tak bisa mengendalikan wabah ini, nggak bisa. Kita nggak bisa mengendalikan wabah ini, nggak bisa. Karena ini yang bisa mengendalikan Allah, yang punya sifat wahda, yang mustahil berbil. Iya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan wabah, apa yang kita bisa? Yang kita bisa mengendalikan pikiran kita. Bagaimana cara menghadapi keadaan terjadi wabah? Pikiran kita. Jadi kita tidak bisa mengendalikan wabah. Yang kita bisa kendalikan adalah pola pikir kita menghadapi situasi ketika ada wabah. Jadi biar kita jangan dianggap wah mati nih. Enggak usah banyak begitu. Kita waktunya ibadah, waktunya dagang, waktunya kita buka warung, waktunya tidur, waktunya zikir, biasa aja. Jangan kita terombang-ambing oleh berita yang gak jelas. Temennya share lagi di grup WA, ya Allah meningkat kurvanya sampai jam 12 nggak bisa tidur. Yang nge-share merem, kita yang baca belum kelar ting masuk lagi. Waduh kampunganu pusing. Buang baca-baca begitu, balik baca Quran biar sehari seain Quran aja. Balik sama Allah biar tenang. Quran aja. Mati lagi baca Quran bagus. Tapi mati lagi baca berita corona. Saya nggak yakin husnul khotimah apa kagak ini ya. Nggak yakin. Udah Quran aja. Yang nggak kayak begitu biasa aja. Ya Allah corona bikin tengkar antara ayah sama anak. Kata anaknya, awas lo ya. Kagak, ayahnya, ya Allah, jadi ribut. Yang kayak begitu. Emang mulut udah bagus ditutup pakai masker. Cuman tangan ini nih belum bisa terkontrol. Tangting, ngirim lagi. Belum dibaca, udah share aja. Belum dibaca, udah share aja. Isinya kayak, wow, gua juga kagak baca. Jangan. Beneran. Mantepin. Orang bisa nyontoh dagangan kita tapi tidak bisa nyontoh rezeki kita. Nggak bisa. Mantepin hidup. Maka kendalikan hatimu. Jangan dikendalikan oleh keadaan. Keadaan yang kita harus bisa ngendaliin. Wabah ini kayak ombak. Ombak nggak perlu kita celak. Nggak perlu. Tapi kendalikan perahu kita supaya ke dermaga tujuan. Wabah nggak perlu kita celak. Kendalikan hati kita.
bagaimana supaya kita ke dermaga tujuan menuju bahagia dunia akhirat. Ini yang paling penting dalam ngaji wahdaniyat fil af'al atau mustahil ta'addud pada zat, sifat dan perbuatan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, riayah dan maunah, hidup kita bahagia dunia dan bahagia akhirat, juga keluarga, anak, menantu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.